Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Seandainya Allah mau, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah mau, Allah jadikan manusia itu menjadi umat yang satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelompok-kelompok, bahkan tidak ada ragam-ragam agama, tidak ada suku-suku. Allah bisa saja melakukan semuanya, menjadikan satu kelompok aja, seragam, nggak ada mazhab-mazhab, nggak ada sekte-sekte, sehingga para ulama nggak usah capek-capek menulis kitab-kitab tentang perbedaan-perbedaan sekte-sekte. Namun Allah berkehendak lain, wala yazaluna mukhtalifina. Namun mereka akan senantiasa ada perbedaan satu sama lain. Sunnatullah ternyata perbedaan itu. Di tengah perbedaan itu ada orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Illa man rahima rabbuk. Siapa yang bisa membangun titik temu antara perbedaan itu, itulah orang yang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Itulah sebabnya Allah menjadikan mereka. Allah jadikan mereka sunnatullahnya beda-beda. Dan ternyata memang mereka berbeda-beda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah cintai, kecuali oleh orang yang Allah sayangi. Walidzalika khalaqahum. Memang tujuannya Allah menciptakan begitu, ya, supaya kita beda-beda itu saling supaya saling tegur sapa, ya. Wa tammat kalimatu rabbika, udah selesai, udah tuntas kalam-kalam Rabbmu, udah selesai ketentuannya di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi. Kita menjadi orang sesatkah, menjadi orang pendapat petunjukkah, sudah selesai urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa hebat pun perjuangan kita nih, kita mengaku kita yang paling benar, minoritas mengaku paling benar, mayoritas mengaku paling benar. Kalau tertulis di Lauhul Mahfuz itu bukan ahlul jannah, ya bukan ahlul jannah. Nah, jadi kita hanya berikhtiar. Allah memang menuliskan cap kita jadi ahlu jannah atau ahlu surga, ahlu neraka. Tapi Allah memberikan sinyal-sinyal kepada kita, apakah kita ahlu jannah atau ahlu surga, ahlu nar. Allah tetap kasih sinyal-sinyal. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi itu jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Siapa orang yang Allah benamkan nanti di jahannam, kalangan jin manusia? Ayatnya masih satu paket. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah sayangi, orang yang mampu melihat rahmah Allah dalam perbedaan, dialah yang insya Allah menjadi ahlul jannah. Yang tidak berhasil menjadi titik temu, yang tidak mau gabung,
yang tidak mau ngumpul, ya, dikhawatirkan disebutkan ayat tadi. Baik ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian untuk kali ini agak beda dari biasanya. Sebenarnya ini kajian tasawuf tapi masih ada kaitan-kaitan dengan tasawuf, ya. Perbedaan adalah sunnatullah. Ayat mengakui, Al-Quran menegaskan. Di tengah perbedaan tugas kita itu adalah tidak boleh memperpanas perbedaan, tidak boleh membakar lagi berapi perbedaan. Kenapa? Karena ada kesejukan di ayat yang sama, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah kasihi. Kita boleh mengaku paling benar, saya paling ahli, paling ngerti fikih, paling ngerti Al-Quran, paling ngerti As-Sunnah, tapi ngumpul, ya. Al-Quran itu Al-Quran, pemahaman kita tentang Al-Quran itu hal lain. Hadis itu hadis, pemahaman kita tentang hadis itu bukan hadis, ya. Kalau pemahaman tentang Al-Quran itu tunggal, tidak akan muncul ribuan kitab tafsir. Al-Qurannya hanya satu, muncul tafsir At-Tabari, muncul tafsir Imam Mujahid, muncul tafsir Ibnu Abbas, muncul tafsir Imam Qurtubi, muncul tafsir Imam Ibnu Hatim Ar-Razi, muncul tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, apalagi sebutin semuanya. Tafsir Abu Su'ud, tafsir apa lagi? Coba sebutkan tafsir semuanya. Tafsir Ibnu Arabi, tafsir apa lagi? Tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Bayan. Kebetulan saya punya toko kitab, jadi hafal sama tafsir. Kalau di katalog kitab itu Pak, itu kitab tafsir itu yang masuk ke Indonesia itu kadang bisa sampai 200-an, 300-an tafsir. Gede-gede semua. Kalau memang pemahaman Al-Quran itu tunggal, tidak akan banyak kitab tafsir. Bahkan tafsir-tafsir Syekh Utsaimin aja punya kitab tafsir, beda dengan tafsir-tafsir ulama salafi lainnya, beda. Kalau memang sama Al-Quran itu pemahamannya sama, nggak apa-apa, beda mereka sudah sama lain. Nah, Al-Quran adalah Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran itu hal yang beda. Hadis adalah hadis, pemahaman tentang hadis pun berbeda. Jangan pernah kita mengklaim kita yang paling ikut Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh, tak boleh. Ingat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mengutus mereka ke Bani Quraizah. Bani Quraizah itu suatu kelompok Yahudi yang cukup jauh dari Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka disuruh berangkat ini ba'da zuhur, sebelum asar. Diperintahlah oleh Rasulullah satu kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Kalian jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizah. Dalam perjalanan masuklah waktu asar, diikutin terus waktunya, terus. Ternyata udah mau ke maghrib nih. Waduh, gimana nih? Ada ayat mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagaimanapun salat itu sudah ada waktunya. Asar di waktu asar, zuhur di waktu zuhur. Ini waktu asar udah mau habis. Masa sih kita nggak salat di waktu asar? Maka sholat asarlah beberapa orang sahabat. Padahal tadi Rasulullah mengatakan kalian jangan sholat asar dulu kecuali kalau sampai di Bani Quraizah. Gimana itu? Kalau belum sampai di Bani Quraizah jangan sholat asar dulu. Sholat asarnya nanti kalau udah sampai di Bani Quraizah. Namun sahabat yang lain, kelompok yang masih satu utusan itu, wah tidak, Rasulullah nggak mengatakan begitu. Rasulullah mengatakan kita harus sholat asar kalau udah sampai di Bani Quraizah. Sholat mereka asar di Bani Quraizah di waktu maghrib. Akhirnya setelah selesai urusan mereka, delegasi Rasulullah ke Bani Quraizah, semuanya mengadukan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Nah, kamu gimana kejadiannya? Kalau kami begini ya Rasulullah, kami sholat di jalan, belum sampai kami di Bani Quraizah, tapi kami harus sholat asar karena waktu sholat asar sudah ditentukan. Yang kalian satu lagi, kami ikuti sabda engkau, kamu Rasulullah, engkau ngomong kami harus
Jangan sholat asar dulu kecuali kalau udah sampai di Bani Quraisyah, tekstualis. Ya kan? Mentah-mentah memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu yang tetap sholat di waktu asar belum sampai di Bani Quraisyah, zahirnya tampaknya enggak patuh kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu sholat asarnya kalau udah nyampe di Bani Quraisyah, di kampungnya Bani Quraisyah. Tapi yang kelompok ini gimana sahabat ini? Seakan-akan enggak patuh kepada Rasulullah kan? Enggak patuh kepada Rasulullah. Tapi ternyata apa dibenarkan oleh Rasulullah? As-sabtuma, kalian berdua benar. Gitu legowonya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah bersabda, kurang jelas apa itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas sabda Nabi, tapi Rasulullah tetap saja tidak hitam putih. Kurang jelas apa itu kalam Nabi tadi. Sekalian sholat asar bolehnya nanti kalau sudah sampai di kampungnya Bani Quraisyah. Jelas nggak sabda Rasulullah itu? Jelas, nggak multi tafsir lagi. Tapi ternyata tetap aja sahabat mencoba memaknai maksud Rasulullah mengatakan demikian itu supaya jalannya lebih cepat, supaya segera jalannya. Maksudnya begitu. Maka mereka tetap sholat di waktu asar. Pinter mereka itu berdalil dengan sebuah ayat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban bagi orang mukmin pada waktunya, sudah dicap ditentukan waktunya. Ternyata berdalil dengan Al-Quran, seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Itulah yang hal seperti inilah yang terjadi di tengah umat muslim yang sering disalahkan oleh saudara kita yang lain. Kita juga berdalil, kadang kita berdalilnya tuh unik, enggak letterlek begitu. Ada saatnya kita harus memahami dalil itu secara enggak boleh ditafsirkan lain-lain. Ada. Itulah yang dimaksud dalam bab usul fikih itu qat'iyyud dalalah. Dalil qat'inya jelas, qat'i itu pasti enggak multi makna. Dalalah, petunjuk maknanya jelas, enggak multi tafsir. Itu enggak boleh ada beda-beda di situ. Contoh aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu contoh dalil yang enggak boleh diapa-apain tuh. Muhkam namanya. Qat'iyyu dalalah, petunjuknya jelas. Ada dalil yang namanya zanniyyu ad-dalalah, multi tafsir. Ternyata sabda Nabi SAW tadi itu semestinya itu jelas, sharih, zahir. Dalam usul fikih adalah bab lagi zahir muawwal. Sabda Nabi itu zahir. Zahirnya lahiriahnya memang begitu, harus ditaati. Tapi ada sahabat yang memahami muawwal, ditakwil oleh sahabat. Berarti takwil diizinkan? Takwil diizinkan oleh sahabat. Itu lagi yang disalahpahami oleh sebagian saudara kita. Salafi, anti takwil. Ini orang mentakwil dikatakan menyelewengkan Alkitab dan Sunnah. Padahal yang mengajarkan takwil itu Allah sendiri. Coba Allah pernah berfirman begini Bapak Ibu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, maridtu falam ta'udni. Aku sakit wahai hambaku, tapi kalian enggak pernah menjengukku. Allah, itu hadis sahih. Aku sakit kata Allah, falam ta'udni, tapi kalian enggak pernah menjengukku. Berani memahami hadis itu mengatakan Allah sakit? Jelas hadisnya begitu. Nah teman-teman yang anti takwil berani enggak memahami hadisnya seperti itu? Allah sakit, bilang Allah sakit. Allah memiliki sifat yang mana sakit, berani enggak? Lanjutannya ditanyalah oleh si hamba, kaifa tamrid wa anta rabbul izzah, bagaimana engkau sakit, engkau kan Rabb. Ditakwil oleh Allah kalam beliau sendiri. Maridtu marida 'abdi falam ta'udhu fa in 'udtahu tajirni 'indahu lawajadtani 'indahu. Yang sakit takwilnya adalah hambaku yang sakit, kata Allah. Lah kan tadi Allah bilang aku yang sakit. Berarti yang mengajar mentakwil, mengalihkan makna itu ya Allah, bukan kita yang ngada-ngada. Aku sakit kata Allah. Maksudnya apa? Hambaku sakit, kalian enggak menjenguknya. Kalau kalian menjenguknya, kalian akan menemukan aku di samping orang sakit. Nah, gimana lagi tuh sambungan ayatnya, hadisnya, hadis kursi. Fa in 'udtahu lawajadtani 'indahu. Jika engkau jenguk hambaku yang sakit itu, engkau akan temukan aku di sampingnya orang yang sakit.
Pernah jenguk orang sakit nggak Pak? Pak Haji? Ada nggak ketemu Allah di situ? Allah ngomong begitu loh. Pasti teman-teman kita itu juga mengatakan, oh nggak mungkin, pasti ditawil. Nah, kita jangan ngaku-ngaku anti tawil, tapi kita yang takwil juga nantinya. Ya, nggak boleh. Apalagi hal-hal yang sering disalahpahami dalam kalangan umat muslim ini. Kita itu sebetulnya punya banyak stok pustaka sejarah sebetulnya yang lebih banyak menyebarkan Islam di beberapa negara itu siapa sih? Ya. Kebanyakan itu sufi, ahli tasawuf. Yang menyebarkan Islam ke Indonesia siapa itu? Ya, pedagang-pedagang dulunya pernah masuk sambil berdakwah. Mereka itu orang-orang bermazhab, orang-orang sufi. Ya. Ini kalau ada orang-orang yang anti sufi, dia itu anti sama orang yang membawa keislaman ke Indonesia, ke negara kita, ke negeri kita. Enggak syukur nikmat gitu. Emangnya bisa mereka hidup kalau dulunya enggak itu? Ya Allah takdirkan. Kenapa Allah pilih sufi untuk masuk mau itu, menyebarkan Islam ke Nusantara, ke Eropa? Jamaah Tabligh banyak itu menyebarkan Islam ke situ. Jamaah Tabligh itu sufi loh. Itu Syekh Zakaria Kandahlawi dan Syekh Yusuf Kandahlawi itu tarekat Naqsyabandi. Menyebarkan Islam, yang berani terjun ke tempat maksiat itu. Pak Indra berani nggak ada orang minum khamar nih, ajak, ayo sholat yuk. Kalau ada maki-maki, maki langsung berubah tuh muka Pak Indra tuh. Besok kapok kamu lagi. Jamaah tabligh nih, digituin sama orang, mukanya nggak berubah, nggak jadi masem mukanya. Besok diulang lagi, dimaki-maki lagi, nggak berubah mukanya. Disesat-sesatin juga tuh jamaah tabligh sama kawan. Kita aja belum tentu bisa seperti mereka. Naqsyabandi itu thariqahnya Syekh Zakaria Kandahlawi, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, ya. Yusuf Ad-Dahlawi, ya. Nih Pak Haji kadang pengen sebut merek nih kan. Sebut aja Wahabi misalnya. Ada Wahabi. Wahabi itu dia suka anti tasawuf, anti thariqah, anti tasawuf lah, yang mengaku berimam kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang uniknya adalah teman-teman kita ini pukul rata ini tasawuf, pukul rata sufi. Nih, saya sengaja bawa kitab nih, kitab Ibnu Taimiyah. Ini kitab ini 37 jilid. Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Ini jilid ke-11. Bab khusus tasawuf. Ini isinya tasawuf semua. Ibnu Taimiyah yang dikatakan Syekhul Islam oleh kawan-kawan kita itu sangat welcome dengan tasawuf, sangat welcome dengan sufi-sufi. Sering disebut Imam Shibli, Imam Sirri Suquti, sering Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa tuh sufi enggak tuh? Sufi, wali gede. Ya, wali besar. Disebut-sebut nama Imam Al-Junaid, sufi. Nah, kalau sekarang entah ajaran siapa yang mereka pahami, kok mereka tiba-tiba pukul rata sufi, tasawuf itu. Pokoknya tasawuf sesat, sufi sesat, thariqat sesat. Nanti kita akan bahas bagaimana pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang aku ikut Wahabi. Kita tanya imamnya ngomong apa tentang thariqat, tentang mazhab. Syekh Ibnu Taimiyah punya perkataan begini. Jadi pada masa beliau, Syekh Ibnu Taimiyah itu kan wafat tahun 728 Hijriah, abad ke-8 Hijriah. Pada masa beliau itu sudah terjadi pro kontra masalah tasawuf, serang-serangan terhadap tasawuf sufi itu sudah terjadi pada masa beliau. Lalu beliau merumuskan 3 kelompok orang yang anti pada sufi dan tasawuf, ya. Yang pertama beliau mengatakan ada kelompok yang pertama, ta'ifatun dzammat as-sufiyyata wa tasawufa. Ada kelompok pertama, kelompok yang mencela sufi dan tasawuf. Wa qalu innahum mubtadi'un. Mereka bilang sufi itu ahli bid'ah semua. Kharijun 'ani sunnah, keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar dari sunnah berarti bid'ah, ya.
Wa naqala an ta'ifatin minal a'immati fi dzalika minal kalam huwa ma'ruf. Sampai mereka kumpulin itu. Kan udah biasa ya. Kalau mereka mengatakan ini sufi tasawuf bidah, dikoleksi semua kalam-kalam orang-orang yang anti tasawuf, dikoleksi semua, dikumpulin semua gitu. Wa tabi'ahum ala dzalika ta'ifu min ahli kalam. Tapi ada juga yang ikut-ikutan mereka. Ahli fikih pun ada yang ikut-ikutan, ahli kalam pun ada ikut-ikutan mencemooh para sufi dan tasawuf. Itu kelompok pertama yang pukul rata. Pokoknya tasawuf sufi bid'ah semua. Kharijun dari sunnah, keluar dari sunnah. Tapi ada kelompok yang kedua. Ini kadang di dalam tubuh aswaja juga nih. Nah, ini aswaja itu kita nggak boleh ngaku sok suci juga dengan keaswajaan, nggak boleh. Ada di tubuh aswaja, ta'ifatun ghalat fi. Ada ta'ifah, satu kelompok yang terlalu hulu, berlebihan terhadap sufi dan tasawuf. Wadda'u annahum afdalul khalqi. Mereka mengklaim mereka lah orang-orang terbaik, orang yang paling tazkiyatun nafs, orang yang paling membereskan dirinya, orang yang paling bersih, orang yang paling membereskan akhlaknya, paling baik akhlaknya. Wa akmaluhum ba'dal anbiya, orang yang paling sempurna setelah para nabi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Dua kelompok ini kilat tarfai hadhil umuri zamim. Dua kelompok ini tercela. Tercela kelompok yang dua ini. Berarti yang pertama juga tercela, yang kedua juga tercela. Yang terlalu hulu berlebihan pada terhadap sufi dan tasawuf tercela. Orang yang mengatakan sufi itu ahli bid'ah, keluar dari sunnah, juga tercela oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Itu jalur silsilahnya Wahabi itu. Mereka, Ibnu Taimiyah itu imamnya mereka. Imamnya saja mampu memilah-milah seperti ini. Kok mereka langsung pukul rata sekarang? Siapa imam mereka sebetulnya? Sikap Ibnu Taimiyah, was-shawabu annahum mujtahiduna fi ta'atillah. Yang benar itu adalah mereka pun, sufi pun, mereka sedang beristihad, sedang bermujahadah mencari jalan untuk taat kepada Allah. Kama ijtahada ghairuhum min ahli ta'atillah, sebagaimana para ahli ibadah lain, para ahli taat lain juga berupaya untuk taat kepada Allah. Fa fihi musabiqul muqarrab bihasbi ijtihadim. Ada yang cepat dekatnya kepada Allah sesuai kemampuan mereka. Wa fihimul muqtasid, ada mereka yang pas-pasan. Ya. Wa fi kulli min as-sinfaini wa qad yajtahid wa min man qad yajtahidu fa yaqti. Ada yang salah itu wajar biasa. Ada yang salah itu wajar biasa. Wa fihim man yudhnibu fayatubu aw la yatub. Ada mereka di antara mereka itu yang berdosa lalu mereka bertaubat, atau ada juga yang enggak bertaubat. Enggak ada di kalangan tasawuf sufi itu mengaku diri maksum, enggak ada, mereka juga berdosa. Kita enggak boleh suci juga. Bismillah. Apalagi mereka anti thariqah. Ya. Ini kada ada request saja nih, ini gini. Baik. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ini buat ini nih. Buat data-data. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya karya, ada Kasyfus Syubuhat namanya, ada Kitabut Tauhid namanya. Kemudian ada kumpulan fatwa-fatwanya, itu namanya Ad-Durrus Saniyah. Ad-Durrus Saniyah fi Ajwibatin Najdiyah, itu 14 jilid. 14 jilid. Ad-Durrus Saniyah. Kemudian beliau juga punya karya, masih berbentuk artikel-artikel, risalah-risalah. Disitulah tersingkap hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ternyata berbeda dengan Wahabi. Murid-muridnya, pengikut-pengikut yang mengaku mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab risalah-risalah masail beliau. Ini masail ini masih tersimpan di Universitas Islam Madinah. Apa kata beliau? Kana masyayikhus sufiyah al-arifuna, adalah para guru-guru sufi dan orang yang arif billah, yang kenal kepada Allah. Yusuna katsiran bimutabati ilmi. Mereka itu selalu berpesan, berwasiat untuk selalu ngaji bimutabati ilmi, untuk terus belajar.
Mutaba'ah itu apa mutaba'ah? Mutaba'ah itu terus mengikutin perkembangan ilmu pengetahuan, tidak saklek, terus mengembangkan kecakrawala. Biar kacamata kita nggak kacamata kuda, biar keluar dari tempurung kita tuh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngomong gitu. Wa qala ba'dhum, ada sebagian mereka mengatakan ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibrin fi nafsi. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu pun dari sunnah melainkan karena kibir, ada kesombongan dalam dirinya. Jadi, apa kata beliau tentang ulama sufi? Beliau puji itu ulama sufi. Masyayikhus sufiyya al-arifun, orang-orang masyayikh pada mursyid sufi, orang-orang arif selalu berwasiat untuk terus ngaji. Kok sufi dikatakan ahli bid'ah? Gurunya saja memuji. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau yang enggak kenal sekarang jadi kenal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bermursyid kepada Syekh Haid As-Sindi. Muhammad Haid As-Sindi itu Naqsyabandi, itu mursyid Naqsyabandinya. Nah, berarti bertarekat Naqsyabandi berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kok sekarang tarekat Naqsyabandi disesatkan tarekat itu? Ini paling jelas nih. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Wala nunkiru tariqata sufiyyata wa tanzihal batini min radha'il ma'asil muta'alliqati bil qalbi wal jawarihi mahma istaqama sahibuha 'ala al qanuni syar'iyyi wal manhajil qawimil mar'iyyi. Kita tidak sama sekali tidak mengingkari tarekat sufi. Muhammad bin Abdul Wahab ngomong begitu. Dari mana ajaran-ajaran Wahabi murid-muridnya itu mengingkari tarekat sufi? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Jangan-jangan kemakan kontrover apa namanya? Permainan-permainan penjajah masa silam. Karena penjajah itu paling takut sama sufi dimanapun. Dimana penjajah itu paling takut sama sufi, orang-orang tarekat. Karena orang tarekat itu kalau udah menyerang, melawan, takbirnya itu menggoncangkan mereka, hancur itu. Siapa itu Omar Mukhtar? Omar Mukhtar yang di Libya itu, yang melawan Italia sebagai penjajah. Itu tarekat, mursyid tarekat Sanusiyah, paling ditakuti oleh Italia saat itu. The Lion of Desert gitu kan, singa padang pasir. Maka muncul fitnah-fitnah oleh para penjajah-penjajah. Belanda pun punya kalam-kalam yang tidak fitnah-fitnah terhadap sufi. Jangan ini diambil dari kalam-kalam Belanda itu. Belanda silam yang kalau Belanda sekarang udah kabarnya udah minta maaf ya. Dijelek-jelekinlah sufi supaya orang meninggalkan sufi. Karena spirit jihad itu ada dalam tasawuf. Ya. Orang yang paling sulit disogok itu orang sufi. Ya. Pengkhianat yang terjadi di tubuhnya umat muslim di Libya pada masa Omar Mukhtar berperang melawan Libya itu, pengkhianat itu orang anti sufi, anti tasawuf. Dialah yang membocorkan di mana posisi Omar Mukhtar. Siapa Omar Mukhtar itu? Dia suka sembunyi di sini. Yang bocorin itu siapa? Berkhianat dia. Dapat duit dari Italia, dia makan itu. Dia orang anti sufi, anti tasawuf. Kenapa? Karena batinnya nggak dirawat, cinta dunia. Maka takut banget penjajah itu dengan orang-orang tasawuf tarekat. Maka sampai ada satu kitab khusus, peran tarekat sufi dalam jihad fi sabilillah. Itu diakui sekali. Udahlah kita nggak usah jauh ke daerah luar itu. Di Indonesia tarekat itu masuk sejak kapan? Udah lama. Siapa tuanku itu? Tuanku Imam Bonjol itu Wahabi, itu orang tarekat Syatariah. Tuanku Imam Bonjol ini Sumatera Barat, dari Bonjol itu. Dikatakan mereka di beliau itu Wahabi. Beliau tarekatnya tarekat Syatariah. Guru beliau Tuanku Nantuo itu Sumatera Barat, tarekat Syatariah. Tuanku Nantuo makabnya dekat rumah saya itu. Tahun 1700-an Masehi. Jadi orang ulama-ulama, Tuanku Pangeran Diponegoro, siapa tarekat? Orang tarekat sufi. Jenderal Sudirman, orang tarekat Syaziliyah. Membid'ahin sufi, membid'ahin pahlawan negara Indonesia. Membid'ahkan sufi, membid'ahkan orang yang membawa Islam ke Indonesia, dan mereka menikmati Islam di Indonesia. Siapa yang tidak asli di sini? Pulang kampung misalnya di kampung. Jangan-jangan
yang membawa Islam ke kampungnya itu orang-orang Sufi, orang tarekat juga dulu. Lalu dia beda-bedain orang kampungnya. Orang kampungnya ada tahlilan, bisa ada muwafat tahlilan 3 hari 7 hari. Tahlilan 3 hari 7 hari 50 hari itu ada riwayatnya tabi'in dari Imam Tawus. Salaf itu. Ngaku pengikut salaf, tapi di sini gimana ceritanya? Nah, kan jadi kalau mau nguping itu jadi galak, apa aja. Penjahat. Apalagi isu-isunya taklid mazhab, nggak boleh taklid katanya, kan begitu. Kita nggak boleh taklid mazhab, harus ikut Quran dan Sunnah. Emangnya Imam Syafi'i nggak ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu nggak ikut Quran dan Sunnah? Kita ikut Imam Bukhari aja, dia nggak tahu Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Hebatan mana tuh Imam Syafi'i dan Imam Bukhari kalau kita pakai standar umur ya? Hebatan lebih saleh Imam Syafi'i dibanding Imam Bukhari. Tapi ternyata Imam Bukhari bermadzhab. Imam Bukhari ternyata bermadzhab. Imam Bukhari ternyata mentakwil. Allah berfirman dalam Quran, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Imam Bukhari ini ya. Kita rujuk Imam Bukhari, enggak boleh pada yang kita fokus aja Imam Bukhari. Oke, kita pakai Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada satu kitab tafsir. Ada ayat dalam surah Qasas, kullu syai'in walikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Terbayanglah oleh orang yang awam, oleh orang yang akalnya masih sangat tersandra oleh alam-alam nyata, terbayanglah wajah Allah. Oh, Allah punya wajah ya. Kita kalau lihat wajah pasti ada matanya, ada perangkat telinganya, ada hidungnya, ada bibirnya gitu kan. Itu sudah fitrah begitu. Meskipun berhilah, enggak, kamu aja main gitu, kita enggak kok. Lah, itu enggak benar. Pasti kebayang. Apa kata Imam Bukhari? Kullu syai'in halikun illa wajha, ai illa mulkah. Segala sesuatu akan binasa kecuali kerajaan Allah. Wajah Allah ditakwil oleh Imam Bukhari jadi kerajaannya. Itu kan jauh banget. Tapi itulah salaf melakukan. Nah, ini mengatakan anti takwil. Lah Imam Salaf aja mentakwil kok. Mentakwil mengalihkan makna. Sebab ayat itu kalau dipahami mentah-mentah orang memahami Allah itu fisik. Nah, ditakwil lah oleh Imam Bukhari. Nah, enggak boleh taklid mazhab katanya. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Wa akhbarnahum bi anna alladhina i'taqidu wa nadinullaha wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa salafil ummah fi usuluddin. Kami khabarkan kepada mereka, kepada umat-umat yang di sekitarnya, sekampungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kalau sekarang itu ada wilayah Riyadh asalnya. Kampung Dir'iyah. Dir'iyah itu masih ada sekarang itu. Tapi udah makmur, udah banyak gedung-gedung di situ. Di Riyadh, provinsi Riyadh. Kami kabarkan kepada mereka bahwa yang kami yakini dan yang kami beragama dengannya adalah itulah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah dan salaf ummah dalam masalah usuluddin. Wa amma fil furu' masalah fikih, kata beliau, fa nahnu ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengaku, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku kita bermazhab. Mazhab siapa? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka bohonglah orang mengatakan kita enggak boleh bermazhab. Ya, enggak boleh bermazhab. Ini imamnya saja bermazhab. Wala nunkiru man qalladal a'immatal arba'ata. Kami tidak boleh mengingkari orang bertaklid kepada imam-imam yang 4. Sekarang yang mengingkari taklid siapa? Mereka. Imamnya bilang enggak boleh anti taklid, enggak boleh mengingkari orang bertaklid. Wala nastahiqu martabatal ijtihad. Kita enggak berhak untuk beristihad, enggak nyampe, kata beliau. Imam Ibnu Taimiyah juga berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, al-ijtihadu jaizun liman yastati'u al-ijtihad. Beristihad, mengolah dalil sendiri. Ini Al-Qur'an nih, ada hadis. Kita olah sendiri yuk, itu namanya beristihad. Dengan perangkat-perangkat ilmu bahasa yang mantap, dengan berbagai macam cabangnya. Kuasa ilmu nahu, bahasa Arab nih, bahasa Arab. Satu udah bahasa Arab aja. Pertama satu bahasa Arab doang. Dalam ilmu bahasa Arab, syarat pertama itu harus wajib mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada cabang-cabangnya. Orang syarat harus yang beristihad itu
harus ngerti bahasa Arab. Apa rinciannya? Paham ilmu nahwu secara detail, paham ilmu sharaf secara detail, paham ilmu balaghah secara detail. Balaghah ada ilmu bayani, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Harus paham tuh, hafal tuh. Harus paham ilmu mantik, harus paham ilmu sastra Arab. Sudahkah paham orang mengaku anti taklid dengan itu? Itu baru syarat pertama loh. Syarat mengerti tafsir. Syarat mengerti tafsir, dalam tafsir itu juga ada syarat, harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti nasikh mansukh, harus ngerti mujmal mubayyan, harus ngerti zahir muawwal, harus ngerti mutlak muqayyad, harus ngerti sebab nuzul, harus ngerti muakhir muawwal, muajjal, apa istilahnya? Muakhir, muajjal. Harus ngerti maki madani. Harus ngerti balaghah juga untuk tafsir. Udahkah seperti itu? Kalau belum, kita taklid aja. Ya. Taklid aja guna. Selamat insyaallah. Wa taqlidu jaizun liman yastati'u al-ijtihad. Lanjutan Ibnu Taimiyah, taklid itu boleh kata Ibnu Taimiyah bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Dari mana kita punya omongan enggak boleh taklid? Dari mana tuh? Nah, ada hal yang tidak pantas dilakukan. Kita pun juga begitu. Kita nggak boleh selalu nyorotin keluar. Memisahkan diri itu nggak boleh. Keluar dari jamaah itu nggak boleh. Nggak boleh mengklaim. Akulah pengikut sunnah, itu nggak boleh mengklaim-klaim. Kita tahu Al-Quran sunnah itu benar, tapi merasa diri pengikut sunnah Quran sunnah itu nggak boleh. Nggak boleh. Iblis bisa di situ loh. Hebat iblis, lebih hebat lah. Iblis itu lebih hebat Quran dan sunnah. Nggak boleh kita seperti itu. Pencirian orang yang bermasalah secara akidah itu adalah suka mengklaim. Hati-hati itu. Maka coba kita introspeksi diri. Kita yang aswaja pun suka klaim-klaim juga kan? Ya, hati-hati. Ya, jadi nggak boleh kita mengklaim-klaim. Sama seperti kita pedagang nih. Kita pedagang ayam. Kita dagang ayam di tengah-tengah los-los dagang ayam. Lalu kita bikin ayam halal. Di sini ayam yang halal. Tersinggung nggak yang lain tuh? Emangnya lu kira kita nggak halal? Nyembelih juga syar'i gitu kan? Itu sama kayak gitu. Orang dagang jus nih tetanggaan nih satu sama lain. Yang satu warung mengklaim ini air matang, apa istilahnya? Ini airnya dari mata air. Ini air yang suci. Ini warung ini, lapak ini airnya suci, gitu kan? Tersinggung kayak yang lain itu. Tersinggung. Nggak boleh mengklaim-klaim. Ya. Nggak boleh mengklaim. Ya. Hati-hati. Memanipulasi, menipu-nipu dengan klaim-klaim itu nggak boleh. Bahaya, berdosa. Emangnya sanggup mempertanggungjawabkan, menaruh Al-Quran di pundak kita memang kuat. Ya. Kita tuh harus bersama-sama supaya tahu. Lalu berdalillah kawan ini, nggak boleh bergaul dengan ahli bid'ah. Dikutiplah pernyataan ulama-ulama salaf dulu. Ulama-ulama salaf dulu nggak boleh bergaul dengan ahli bid'ah itu. Bid'ah yang mereka maksud itu bid'ah orang-orang Mu'tazilah. Orang berbahaya itu. Sebab orang-orang Mu'tazilah dulu itu sangat kuat relasinya dengan kekuasaan. Pada masa-masa Abbasiyah itu kan ada beberapa periode itu Mu'tazilah yang berkuasa. Gaul dengan Mu'tazilah pada masa itu, salah-salah omong kena pancung nanti bahaya. Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa. Ya. Imam Syafi'i juga disiksa. Jangan gaul dengan ahli bid'ah begitu, bahaya. Salah omong nanti kedengaran sama orang di kuping, nguping nanti pejabat itu. Konteksnya lain dipakaikan buat kita sekarang ini. Itulah sebabnya mereka nggak mau gabung. Diajak pengajian, nggak mau pengajian ahli bid'ah itu. Astagfirullahaladzim. Dosa itu, nggak boleh ngomong gitu. Oke lah, kita akui mereka ngomong gitu. Oke lah, kita anggap ahli bid'ah. Kalau memang kita ahli bid'ah, karena kita berkunut, karena kita mentakwil, karena kita tahlilan, karena kita tahlilan 3 hari, 40 hari,
Ya, anggap kita sesat di situ, ahli bid'ah. Oke, kita terima. Apakah antum lupa dengan sunnahnya Abdullah bin Abbas ketika diutus oleh Sayyidina Ali? Diutus mereka untuk bergabung dengan Khawarij. Sayyidina bin Abbas duduk dengan Khawarij. Kurang bid'ah apa itu Khawarij? Ya? Mbahnya bid'ah itu Khawarij itu. Jadi ternyata bid'ah itu, ingat Khawarij itu Bapak. Bid'ah itu ternyata juga terjadi pada orang yang ibadahnya sempurna. Khawarij. Ada hadis sahih dari Nabi SAW. Hadis itu sangat banyak sekali. Saya nukil aja dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati." Ini hadis itu Khawarij ya. Jangan kita seenaknya juga pakaiin ke teman-teman, enggak boleh. Kita harus adil. Yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar satu kelompok dari umatku, kata Rasulullah. Ini halusnya Rasulullah ngomong nih. Sesat-sesatnya Khawarij masih ngomong umatku, kata Rasulullah. Rasulullah masih mau merangkul. Ini sunnah siapa? Kok nggak mau merangkul orang? Yaqra'una al-Qur'ana laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in. Mereka membaca Al-Qur'an, ketika disandingkan bacaanmu dengan bacaan mereka, bacaanmu nggak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Hebat bacaan mereka, fasih, hafiz Al-Quran barangkali. Ya, hebat bacaan mereka, kata Rasulullah. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Salat kamu nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Hebat salat mereka, hebat salat mereka, salat khusyuk banget. Salat kita nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian itu nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Hebat puasa mereka. Ya. Yaqra'una al-Qur'ana yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka baca Al-Qur'an tapi mereka mengira Al-Qur'an itu menyokong mereka, tapi sebenarnya Al-Qur'an melaknat mereka. Wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Salat mereka, sayangnya salat mereka tidak sampai ke bawah tenggorokan. Maksudnya apa? Salat mereka tidak masuk ke dalam qalbu. Salat mereka tidak bisa membunuh merasa lebih baik. Salat mereka tidak bisa membunuh merasa paling sunnah. Salat mereka tidak bisa membunuh merasa paling ikut Al-Quran. Merasa itu sifat-sifat iblis ya. Sifat iblis itu Azazil. Azazil itu Ahlul Jannah enggak dulu? Iblis itu Ahlul Jannah. Ahlul Jannah. Iblis itu ngerti Al-Quran kok. Sayyidina Abu Hurairah aja ditalkin ayat kursi. Ada hadis sahih itu. Sayyidina Abu Hurairah datang sosok, ketemulah ngobrol. Diajarin, Abu Hurairah diajarin oleh setan ini nyamar jadi manusia, syayatinal jinni wal ins, nyamar jadi manusia, diajarin, ditalkinin surat ayat kursi oleh setan. Padahal ayat kursi loh, yang kata kita ayat kursi buat ngusir setan. Lah sini setan sini dia ngajarin. Setan sini ngajarin. Alah, akhirnya ya ditalkin, padahal Abu Hurairah udah hafal itu ayat kursi, tapi diajarin lagi. Nah, pulanglah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tahu, Rasulullah kan kasyaf. Yang diajarin itu benar, tapi yang menyampaikan itu setan itu, kata Rasulullah. Artinya apa? Tidak selalu kita yang membawa kebenaran dan diri kita benar, belum tentu. Kita mengaku benar nih, Al-Quran nih kita bawa nih, ayat kursi kita bawa, jangan-jangan diri kita setan, bisa jadi. Mengaku kita paling ini, jangan-jangan diri kita ada sifat-sifat syaitaniyah. Kan di hadis Nabi tertera semua. Kalau kita mau ambil i'tibar, kita bakal sadar diri. Orang, ada teori begini, semakin orang berinteraksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, semakin lembut kalbunya. Semakin orang berinteraksi dengan Sahih Bukhari, Kutub Sittah, bukan semakin galak, nggak ada itu.
Kalau ada orang semakin mengaji hadis semakin galak, ada yang salah dalam proses belajarnya. Kalau ada orang mengaji Al-Quran semakin galak, semakin gampang menyalahkan, berarti ada salah dengan pengajiannya. Semakin gabung, berarti ada yang salah. Karena karakter umat Sayyidina Muhammad SAW itu mau gabung, rembuk, ya, nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh itu merasa gitu. Ini apa tulis buat apa nih? Nah, kenapa saya katakan orang semakin mengkaji hadis, dia tuh semakin gampang menerima perbedaan. Karena di hadis tertera perbedaan-perbedaan. Doa iftitah itu versi Sunan Imam Nasai itu banyak ragamnya. Doa iftitah, Allahumma ba'id, terus inni wajahtu, ada lagi yang lain, ada. Saya lupa tuh banyak versinya. Di Sunan Imam Tirmidzi banyak versinya. Nah, kalau hadis menyajikan perbedaan, kenapa kita tidak mau berbeda? Hadis apa yang kita pelajari? Jangan hadis atau hadas. Kalau kita semakin mengkaji hadis dan mengerti seluk-beluk, bagi mengerti alat memahami hadis, kita tidak akan membina-binakan orang. Tidak akan, ya, membina-binakan solawat kok dibinahkan. Oh, enggak benar, sigot redaksi salatmu itu bid'ah, salah. Enggak ada salat itu bid'ah, itu enggak ada. Apa dalilnya kalau memang tidak bid'ah? Ya, sederhana, Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya itu. Nah, di mana letaknya? Kan sallu. Lah ya sallu itu dalilnya. Sallu itu dalil boleh para ulama itu mendapat menyusun salawat dengan ilham yang dia peroleh. Muncul salawat taziyah atau orang menyebut nariyah. Muncul salawat, apalagi salawat tibil qulub, salawat asyril. Itu semuanya itu enggak itu bukan bid'ah, itu sunnah semuanya. Dari mana dalilnya? Dapat tulis pakai aja ya Pak Indra kali ya. Ini diterangin. Kenapa ini kajian usul fikih ini. Sebenarnya kita itu nggak butuh juga, kalau bukan nggak ada kepentingan kita nggak butuh juga dengan usul fikih. Coba Al-Quran mengatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kan perintah, wahai orang-orang beriman, ya alladzina amanu sallu, nih segede ini, sallu, ini kalau perintah. Salawatlah kalian. Tadi nyinggung masalah istilah mutlak, muqayyad, umum, khusus, ilmu awal kan gitu. Itu pembahasan ilmu tafsir, pembahasan usul fikih dan diadopsi dalam ilmu tafsir. Ada mutlak, muqayyad. Mutlak itu ada kalimat Al-Quran ataupun hadis tidak dijelaskan rincian-rinciannya, bagaimananya, kapannya, tak jelaskan. Coba perhatikan. Sallu, salawatlah kalian. Allah sebut enggak salawatlah kalian dengan waktu ini saja, waktu itu saja, bentuk ini dan itu disebutin enggak? Kapannya disebutin enggak? Itulah yang disebut dengan al-mutlaq. Dalil mutlak. Lawan mutlak itu adalah al-muqayyad. Muqayyad itu terkait, terpaut dengan syarat-syarat tertentu, dengan kriteria tertentu, dengan tata cara tertentu. Ya, salat contohnya, salat itu muqayyad. Tata caranya muqayyad. Ya. Nah, karena dia mutlak, tidak disebutkan tata caranya, bagaimananya, ya, berapanya, enggak disebutin. Maka disinilah ruang oleh para pewaris Rasulullah mengatakan salawat itu tidak hanya sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Semua bentuk salawat itu sunnah. Dalilnya ini sallu, sederhana kok, sallu. Ini saya baru buka bab usul fikih. Nah, ada lagi orang gara-gara tidak mengerti ilmu nahwu. Gara-gara tidak ngerti ilmu nahwu, orang bisa jadi dikafirkan. Ilmu nahwu hanya persoalan huruf ba dan huruf ila.
Tahu kan bahasa Arab huruf ila, ila, ilaihi raji'un misalnya, atau huruf ba, bismillah itu ba yang itu maksudnya. Ketika saya bilang ba itu maksudnya seperti ba dalam bismillah, ila seperti ilallah, ila rasulillah, ilanya itu. Baik. Ada orang kesalahan ilmu nahwu, ilmu gramatikal Arab, akhirnya terjadi pengkafiran, pemusyrikan. Pak Indra hafal hadis tawasul? Ini apa ini lagi ya? Penyamat. Hadis tawasul. Allahumma inna natawassalu. Nih saya besarkan, ilaika bi nabika, nih dabak nih, bi nabiyika, ilaika bi nabiyika. Ini ada huruf ba, di sini ada huruf ila. Ini pengaruh besar loh. Salah menerapkan ini, orang bisa dimusyrikan. Teman-teman kita yang menuduh tawasul itu syirik, musyrik, mereka balikan ba yang di sini dia taruh di ila. Ila ini dia taruh, ini ada ila di sini. Ila, ini ada huruf ba, bi. Kita yang bertawasul itu nggak pernah memindahkan huruf bi ini kepada engkau. Ya Allah, kami bertawasul kepada engkau. Tawasul itu berdoa. Kami berdoa. Pak Haji kelihatan nggak Pak Haji? Allahumma, wahai Allah, kami bertawasul kepada engkau ya Allah, binabika, dengan berkah nabimu. Kita itu bertawasul, Rasulullah itu sebagai dengan Rasul. Yang mereka pelintir itu adalah itu orang Aswaja, orang Asy'ari, orang NU, apa ini ya, NU kan? Orang NU, mereka bertawasul kepada Nabi. Lah, berubah makna tuh. Kepada dengan itu sudah berbeda. Mereka bertawasul kepada Nabi. Ya iyalah, kalau bertawasul kepada Nabi syirik. Kita nggak pernah bertawasul kepada Nabi, yang betul-betul tawasul kepada Allah. Ini Allah engkau, you, Allah maksudnya Allah. Tujuan doa tawasul itu Allah, bi dengan berkahnya Nabi Muhammad. Dia putar itu. Ini orang-orang Aswaja, orang NU itu bertawasul kepada Nabi. Lah, siapa yang bertawasul kepada Nabi? Nggak ada. Itu bertawasul kepada Allah dengan Nabi. Dia putar ila taruh di sini. Gara-gara memutarkan huruf jar ini. Bahkan termasuk dalam bahasa terjemahan, disyirikkanlah umat muslim. Gara-gara huruf lah. Ilmu nahwu. Ya. Ilmu nahwu itu. Kemudian hanya gara-gara tidak paham huruf fa. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada huruf fa dalam sebuah hadis. Misalnya fa'inna, ada disebut huruf fa, itu maksudnya seperti dalam fa'inna. Gara-gara huruf fa, dia gerak-gerakin jarinya begini. Pernah lo lihat orang tasyahud gini-gini itu gerak-geraknya? Pak Indra lihat ya? Pak Indra jangan gini juga. Ya. Itu kesalahpahaman, gara-gara lagi-lagi kesalahan memahami huruf fa aja. Satu aja. Makanya berilmu itu penting, Pak Indra. Saya enggak mengklaim berilmu ya. Saya hanya menukilkan. Apa hadisnya tentang ini, buat wawasan aja. Apa hadisnya tentang nunjuk isyarat ketika tasyahud dan ada riwayat gerak-gerakin. Sahabat bilang, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asbu'ihi
Fara'aituhu fa. Ini fa tadi nih. Fara'aituhu yuharrikuha. Ini ada fa. Ini fa. Ada riwayat yang sama, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru itu mengisyaratkan bi asbu'ihi dengan jari-jarinya, jari telunjuknya, wala yuharrikuha, tapi tidak menggerakkannya. Yuharrikuha wala yuharrikuha. Ini ada waw. Waw itu dan, fa itu kemudian. Fa itu lalu kemudian. Coba perhatikan baik-baik Bapak. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jarinya ketika salat, ya. Fara'aituhu yuharrikuha. Lalu aku lihat beliau menggerakkannya. Nah, lalu kemudian aku lihat beliau menggerakkannya. Karena yang namanya kemudian, lalu itu saat dari awal atau kemudian? Kemudian riwayat yang kedua, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dua telunjuknya saat salat. Pada saat yang sama waw dan ni waw ma'iyah nih dalam ilmu nahwu. Dan beliau tidak menggerakkan. Kata dan itu bareng apa nanti? Nyusul. Dan itu bareng. Berarti ini tidak menggerakkan, ini tidak menggerakkan, ini menggerakkan. Nah, ini ada isyarat yushiru. Mengisyaratkan beserta tidak bergerak. Diisyaratkan menunjuk, kemudian nanti digerakin. Berarti digerakin dari awal enggak? Enggak. Berbarengannya tanpa gerak, yang kemudiannya ada gerak. Nah, riwayat yang turun-temurun sampai para ulama, sampai imam-imam mazhab, ditafsir, diperincilah oleh para ulama bahwa gerak-gerak itu Imam Abu Hanifah sampai riwayatnya kepada beliau. Abu Hanifah itu wafat 150 Hijriah, lahir tahun 80 Hijriah. Beliau itu tabi'in salaf enggak itu? Salaf. Imam Abu Hanifah mengatakan gerak yang dimaksud itu bukan gerak dari awal, tapi geraknya satu kali biduni tikrar, tanpa gerak diulang-ulang. Kapan geraknya? Asyhadu alla. Nah, itu yang mazhab Hanafi itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak turun-turun lagi tuh. Oleh Imam Syafi'i, kapan gerak itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, ahli hadis, hafal ratus ribuan hadis, ya. Bermazhab Asy'ari, Aswaja tuh. Hadis-hadisnya dipakai oleh teman-teman kita juga. Mengatakan gerakan yang ada di dalam hadis itu biduni tikrar, tanpa diulang-ulang. Karena cuma satu kali doang. Enggak diginiin. Terjadi mainan lato-lato gitu ya. Lato-lato jari. Nah, sebenarnya penting nggak sih ini kajian huruf-huruf ini, kajian? Ya penting bagi yang urusan itu. Kalau nggak ada urusan itu nggak penting-penting juga. Nah, begini, saya sebagai akhir kalam, yang penting bagi kita itu adalah kalau kita bongkar terus ini terlalu banyak dibongkar. Selemari bisa kebongkar itu. Tapi jangan lupa ketika kita membongkar teman-teman Salafi Wahabi, kita bakal dibongkar juga. Kita di Aswaja pun juga banyak masalah. Di Asy'ari pun juga banyak masalah. Kita tuh nggak boleh berkacamata. Kenapa beberapa pertemuan lalu saya mengatakan ngopi itu nggak sekedar ngumpul gitu. Sentuhan rohani ngumpul itu penting. Silaturahim itu penting. Dialog di situ, hati ke hati. Ya. Ikuti sunnatullah. Sunnatullah apa? Illa man rahima rabbuk, yang punya rahmah. Gabung di situ. Bukankah ini, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Ada kisah Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah itu bapaknya Khawarij.
yang mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad." Lancang sekali dia ngomong gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Man ya'dil law lam a'dil?" Siapa lagi beradil kalau saya tidak berbuat adil? Kan Sayyidina Umar menawarkan diri, "Ya Rasulullah, aqtuluhu?" Boleh enggak saya pancung ini anak itu? Bukan anak sih, udah bapak-bapak. Boleh enggak saya pancung? Rasulullah bilang begini, "Apa kata orang nanti kalau Rasulnya membunuh sahabatnya?" Nah, Zulkhuwaisirah udah begitu, dia nggak beradab, nggak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengakui, apa kata orang ketika sampai kabar Rasul membunuh sahabatnya, masih diakui sahabat lah oleh Rasulullah. Udah nggak sopan, puncak-puncaknya bid'ah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui sahabat oleh Rasulullah. Kita ini berdikir aja nggak akui sahabat, nggak mengumpul, nggak mau ngajak bareng ngaji. Lebih jelek lagi dari Zulkhuwaisirah gitu. Zulkhuwaisirah Khawarij, ya, Khawarij. Dan janganlah kita merasa paling baik itu. Lah, yang sholatnya paling indah itu ya Khawarij. Khawarij bukan sholat indah itu Khawarij, bukan. Khawarij itu sholatnya indah gitu. Artinya tidak ada jaminan. Yang paling khusyuk sholat itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya belajar sholat, belajar mengikuti sunnah. Ya. Ya nggak boleh gitu ya, pisah-pisah nggak boleh. Kita ngumpul ummatan wahidah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Begitu juga Allah jadikan kalian umat yang pertengahan, wasatan. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, supaya Rasul itu bisa menjadi saksi bagi kalian. Jelas kedudukan kalian. Nah, gitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikaplah yang perlu kita didik. Kalau masalah pemahaman kita nggak bisa paksa orang. Salafi pun nggak bakal bisa memaksa Pak Haji, nggak bisa kan? Pak Haji nggak bisa memaksa Salafi juga. Belajarlah legowo dari umat salaf. Ya, kalau kita betul jujur mengikuti ulama salaf, ikuti pernyataan ulama-ulama mazhab, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semuanya berkata, ra'yi sawabun wa yahtamil khata'. Ra'yuka khata'un wa yahtamil sawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapatmu menurut saya salah tapi bisa jadi benar. Semua mazhab ngomong gitu. Terwarisi enggak ucapan ini oleh kita? Kalau enggak terwarisi, ya 11-12 kita. Ngaku-ngaku salaf ya. Ya boleh. Imam berkunut, Syafi'i oke lah, kita nggak suka kunut, mazhab kita nggak kunut. Imam kunut, ikut kunut. Ya, kita jangan ngaku-ngaku Wahabi, Salafi, Wahabi, ikuti sunnah. Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz ini mantan mufti Saudi Arabia, almarhum, meninggal, sudah wafat, mufti lama. Jika kamu mendapati seorang imam berkunut, yang mana kunut subuh itu memang ada ahli ilmu yang mengatakan, satu mazhab Imam Syafi'i mengatakan, kamu ikut berkunut. Syekh bin Baz lah ngomong, ini ikut siapa nih? Big boss. Ya. Hah? Ya. Syekh Utsaimin itu juga mengatakan demikian. Syekh Utsaimin bilang begini, masalah mempertemukan kaki nih. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau memang nyentuh kaki buat sholat, cukup di awal saja. Kalau udah pertengahan itu nggak boleh pasah-pasah lagi, udah selesai. Syekh Utsaimin loh, ulama Saudi Arabia. Ya. Yang mana pulpennya dibikin museum, yang mana buku-bukunya bikin museum. Gila, museum Rasulullah diciri-cirikan. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ada maulidnya juga sampai sekarang. Ada haulnya juga. Bid'ah itu, nggak bid'ah. Sampai sekarang masih ada apa nama istilahnya, bukan haul ya. Pokoknya acara-acara tahunan, tapi kita bilang ya haul juga. Haul Syekh Muhammad bin Al-Wahhab setiap tahun dilaksanakan di Saudi Arabia. Coba deh teman-teman itu belajar ke Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Siapa Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Imam besar Masjidil Haram. Diakui nggak beliau itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah oleh teman-teman? Ya, takut mengatakan bukan Ahlussunnah. Imam Masjidil Haram. Apa yang Syekh sudah lakukan di Indonesia di Masjid Istiqlal? Disuruh imamin sholat subuh. Angkat tangan beliau kunut. Alim loh, orang ahli ushul fikih. Ini mazhab dari mana? Oh, imam kunut, dia enggak kunut. Ya.
Buya Hamka, ya. Imam murid-muridnya Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi kunut itu memang bid'ah. Tapi bid'ah untuk dirinya enggak dialirkan ke orang lain. Ente bid'ah enggak habis, enggak mereka ngomong begitu. Dalam pendapatku, dalam pemahamanku, sejauh pemahamanku tentang doa kunut, sejauh riwayat yang sampai kepadaku, kunut itu bagi kami bid'ah. Tapi kalau kalian memahami ada dalilnya silahkan. Enggak sampai kalam-kalam bid'ah itu keluar mereka. Nah kalau sekarang sampai kan, sampai panas-panas telinga Pak Indra. Ya. Itu kok anteng aja yang bilang orang bid'ah, enggak boleh. Justru bid'ah paling berbahaya itu, saya jujur aja, bid'ah paling berbahaya itu dari kalangan Salafi, Wahabi. Kenapa? Oke lah kita melakukan bid'ah nih, kita sewajar ke bid'ah. Kita melakukan bid'ah dalam hal-hal praktek kecil-kecil, maulid kah, kunut yang nggak bid'ah, oke. Doa bersama bisolid yang nggak bid'ah, oke. Itu hanya hasil-hasil olahan dalil, produk yang dilakukan oleh teman-teman itu bukan membid'ahkan produk, tapi membid'ahkan konsep. Itu berbahaya. Membid'ahkan konsep itu apa? Misalnya Al-Quran mengatakan sholawatlah kalian. Al-Quran enggak membatasi sholawatlah kalian, bagaimananya, berapa jumlahnya enggak dibatasi. Mau 313, 1000, 20.000, 100.000 dibatasi enggak di Al-Quran itu? Enggak ada. Nah, mereka melakukan bid'ah secara konsep. Allah enggak membatasi, dia batasi. Enggak boleh di angka-angka sekian. Allah ngasih ke lapangan, dia kasih kesempitan. Bid'ah itu, bid'ah fil usul berbahaya. Itu jauh lebih bahaya bid'ahnya. Nah, tapi demikian kita enggak boleh gitu tuduh mereka bid'ah juga. Kita maklumilah. Kalau mereka anti thariqat, lah imam mereka kok berthariqah? Jika mereka anti tasawuf, kok imam mereka bertasawuf? Jika mereka anti taklid, kok imam mereka nyuruh bertaklid? Sebetulnya ajaran sampai mana mereka itu siapa? Patut dicurigai itu. Patut diselidiki oleh Pak Haji. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan gitu. Ya jangan-jangan don-don. Jangan-jangan kita lihat. Baik, barangkali itu. Saya sebenarnya nggak pengen riwayat masalah ini lagi, masalah ini. Saya masalah Wahabi itu bukan baru, Pak. Sejak 2008 saya udah diskusi lama masalah Wahabi, sampai saya hafal dari dalil mereka. Hadis-hadis yang mereka gunakan saya hafal, alhamdulillah hafal gitu. Tapi saya takut dengan sebuah hadis, orang yang menuntut ilmu untuk membangga-banggakan diri di depan para ulama, untuk mengolok-olokkan orang awam, neraka tempatnya. Saya takut di situ. Mengerikan, Mbak. Kalau menghafal dalil guna, ini baca Al-Quran nih, baca Al-Quran. Wah, ini enak nih Al-Quran ini buat bantah mereka. Udah salah niat baca hadis. Saya di Darussunnah Ciputat ngaji kutub sitah, khatam kutub sitah, kitab induk 6 hadis 6 itu 4 tahun kita khatam. Plus 2 tahun saya ngaji lagi di Darussunnah itu. Hadis kita ngaji hadis. Tapi kok enggak gitu-gitu aman, enggak ketemu kok yang pemikiran-pemikiran begitu. Maka saya berani menyimpulkan, semakin kita mengkaji hadis semakin legowo. Maka bohonglah orang yang ngaku-ngaku ngaji hadis tapi begitu sempit pikirannya, itu bohong, enggak benar itu. Ya cuma kan kita kan model ngaji gini kan cuma dari satu sisi ya. Yang paling baik itu dialog. Wasyawirhum, ya, apalagi mujadalah hasanah, dialog itu lebih baik. Nah barangkali itu ya yang dapat disampaikan untuk kali ini. Buat pencerahan aja. Nanti besoknya saya balik lagi kitab sebelumnya, Pak. Bikin keras nih. Nanti besok lagi kepikiran lagi tuh. Besok mikirin orang. Sebab nanti di kubur itu nggak ditanya kamu aswaja apa Wahabi, nggak ditanya sama Allah. Man rabbuka, menjawab rabbuka itu berat. Kalau tidak tertanam Rabb dalam kalbu itu nggak bisa. Emangnya lidah kita yang mengucap nanti di kubur? Enggak. Ruhaniyah kita kalau buta nanti dia nggak bisa menjawab Allah, itu nggak bisa. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Kalau di dunia ada buta berma'rifat, nanti di akhirat juga buta ma'rifat. Nggak bisa dia menjawab Allah itu. Menjawab Sayyidina Muhammad, dimunculkan sosok Sayyidina Muhammad SAW, dia nggak tahu itu siapa, karena kenal Nabi. Ma'rifatullah nggak ada, ma'rifatun Nabinya nggak ada. Jadi carilah kebaikan untuk akhirat. Untuk gagah-gagahan dunia mah kita banyak kitab, Pak. Tapi untuk apa? Kitab tentang Wahabi banyak di rumah, Pak.
kitab Wahabi sendiri dan kitab membantah Wahabi banyak. Siapa dari mereka? Cuma kebawa ke sholat masalahnya. Itu. Jadi bahaya. Kita kan belajar khusyuk, kita minta khusyuk kepada Allah, tapi sesuatu selain Allah kita bawa juga dalam sholat, yang nggak baik. Lagi sholat, sebelah kita nggak kunut, kan nggak kunut lagi dibaca. Ya. Pernah nggak mikirin orang gitu? Istighfar tuh. Sholat yang begitu berharap diterima oleh Allah. Ngaji ma'rifatullah. Nanti minggu depan saya balik lagi kita asli. Tapi walaupun nyentil dikit pasti ada insyaallah. Kita niatnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita kalau enggak saling sharing itu akan rugi kan kata Allah surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi illa alladziina amanu, kecuali orang beriman wa 'amilus shalihan dan produktif beramal kebaikan. Wa tawasau bil haq, yang enggak merugi itu orang yang saling berwasiat, saling mengirim pesan. Bil haq. Bil haq itu apa sih? Yang disampaikan benar, caranya juga benar. Wa tawasau bis sabr. Sering menasihati kesabaran, karena sabar itu kunci khusyuk. Sabar ujian itu kunci khusyuk. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah dengan penuh kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka pencirian khusyuk pertama adalah ringan kita melaksanakan salat. Salat dan sabar itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk ringan bagi dia salat. Kalau kita tadi berangkat ke masjid ringan rasanya. Berangkat ke masjid tadi meskipun tadi hujan. Itu adalah salah satu pintu khusyuk. Jadi jangan horor mamanya khusyuk itu, Bapak. Khusyuk itu kita harus terbang ke alam jabarut. Terbang salat di aras. Khusyuk itu enggak mesti begitu. Ringan kalbu kita melangkahkan kaki ke masjid ini itu udah bagian dari khusyuk. Dalilnya tadi itu ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.